Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu Bagus Muhammad Febriansyah dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan VUCA dari Kerajaan Sriwijaya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VUCA. VUCA adalah istilah yang diciptakan oleh Warren Bennis dan Bruce Nannes. Kedua orang ini merupakan pakar ilmu bisnis dan kepemimpinan dari Amerika. Istilah ini muncul dalam teori mereka pada tahun 1987. VUCA ini awal mulanya hadir dari US Army War College, kemudian diadaptasi oleh para pembisnis karena dianggap relevan. Tujuan VUCA ini untuk menggambarkan situasi politik keamanan yang berubah dengan cepat di era 1990-an dari keruntuhan Soviet hingga Perang Teluk. VUCA ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama V, volatility yang artinya tidak stabil, U ada uncertainty artinya tidak kepastian, ada C complexity yang artinya kerumitan, dan E ada ambiguity yang artinya tidak kejelasan. Yang pertama ada volatility atau mengacu pada kecenderungan untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, berubah dengan cepat dari stabil menjadi tidak teratur. Dan studi kasusnya ini pada Kerajaan Sriwijaya yaitu kondisi ekonomi bisnis Kerajaan Sriwijaya berpusat di jual beli wilayah perairan Sriwijaya. Pengaruh volatility ini terjadi saat pada Maharaja Balaputra Dewa meninggalkan tahtanya. Aktivitas jual beli pun menurun karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh banyaknya adipati yang melakukan monopoli para pedagang, sehingga para pedagang pun enggan melakukan jual beli di sekitaran wilayah Sriwijaya. Seiring berkurangnya aktivitas perdagangan, kondisi bisnis Sriwijaya pun memburuk dan pendapatan kerajaan Sriwijaya dari kapal pun berkurang. Faktor eksternal pun sangat krusial, yaitu kontur tanah di Sungai Musi yang mengalami pengendapan membuat kapal pedagang yang berlabuh semakin sedikit. Itulah pengaruh volatility pada kerajaan Sriwijaya sehingga berujung pada keruntuhan. Dan cara menghadapinya itu adalah terima perubahan dan hadapi dengan pembiasaan secara bersama agar perubahan yang terjadi tidak membuat kemunduran. Kembangkan visi bersama dan tetapkan tujuan yang fleksibel yang dapat dirubah. Menavigasikan situasi bisnis yang tidak menentu dengan seksama. Selanjutnya uncertainty, yaitu uncertainty atau ketidakpastian adalah kondisi di mana memiliki kepastian terhadap situasi yang ada, tetapi sulit memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi. Berikutnya, permasalahan. Negara-negara tetangga merasa dirugikan karena kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur-jalur pelayaran dan perniagaan internasional. Dan juga kerajaan taklukan banyak yang melepaskan diri dari Kerajaan Sriwijaya karena melemahnya perekonomian. Jadi di sini sejak berhasil menguasai wilayah Selat Malaka, kehidupan perekonomian Kerajaan Sriwijaya mengalami peningkatan yang sangat pesat. Juga melakukan pengawasan ketat pada kapal-kapal yang melewati wilayah kekuasaannya. Kerajaan Sriwijaya juga memungut pajak yang tinggi dari para pedagang dan pelaut yang singgah serta berlayar di atas Selat Malaka. Pajak yang tinggi ini diperkirakan merugikan negara lain dan memicu pertikaian antara Kerajaan Sriwijaya dan negara lain. Banyaknya wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya yang melepaskan diri disebabkan oleh menipisnya pendapatan dari pajak yang membuat melemahnya perekonomian. Selanjutnya, cara untuk mengatasi uncertainty. Dalam langkah menyelesaikan masalah uncertainty, penguasa atau pemerintahan Sriwijaya perlu understanding, berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling, memahami dan mengembangkan cara berpikir dan bertindak sebagai respon terhadap ancaman ketidakpastian. Dengan menetapkan pajak dari para pedagang dan pelaut yang singgah serta berlayar di atas Selat Malaka, penguasa atau pemerintah Sriwijaya perlu meninjau dan evaluasi, mempertimbangkan dengan baik langkah yang harus dilakukan untuk mengambil keuntungan dari menguasai Selat Malaka. Agar tidak mengakibatkan negara-negara tetangga merasa dirugikan, dan juga agar tidak membuat melemahnya perekonomian Kerajaan Sriwijaya, penguasa dan pemerintah Kerajaan Sriwijaya perlu mendengarkan dan
mencari tahu terlebih dahulu yang negara lain inginkan untuk kesepakatan bersama. Setelah itu, melakukan simulasi dan eksperimen dengan situasi sehingga melatih untuk bereaksi terhadap ancaman di masa depan. Pengertian complexity menggambarkan situasi yang semakin rumit dan berkepanjangan karena banyaknya tantangan yang hadir merupakan perwujudan dari banyak hal yang saling terkait satu sama lain. Lalu, permasalahan. Masalah kompleks atau masalah yang rumit dan berkepanjangan di Kerajaan Sriwijaya didapati dari faktor perubahan dari faktor luar atau eksternal, yaitu bencana alam, dangkalnya Sungai Musi. Masalah ini menyebabkan beberapa masalah yang cukup kompleks dan saling terhubung. Nah, masalah-masalah yang timbul dari pendangkalan Sungai Musi yaitu berkurangnya kapal dagang yang singgah. Hal ini dikarenakan sulit bagi kapal untuk menepi dan apabila dipaksakan akan menyebabkan terjadinya kerusakan di bagian badan kapal yang menyentuh tanah sehingga semakin berkuranglah minat-minat kapal yang dagang untuk singgah. Nah, dikarenakan kapal dagang yang singgah itu berkurang, muncullah masalah selanjutnya, yaitu aktivitas jual beli perdagangan menjadi tidak lancar. Ketika aktivitas jual beli menjadi tidak lancar, sudah pasti pendapatan ekonomi masyarakat yang menjual hasil bumi juga berkurang, sehingga merosotlah kesejahteraan masyarakat. Lalu masalah terakhir akibat dari pendangkalan Sungai Musi, yaitu pendapatan Kerajaan Sriwijaya dari pajak kapal semakin menurun. Cara mengatasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pendangkalan di Sungai Musi antara lain 1. Mengerukan dasar sungai. 2. Melakukan reboisasi di tepi sungai untuk menjaga kemungkinan longsor. 3. Membangun bendungan untuk menahan lumpur supaya tidak masuk ke aliran Sungai Musi. Hanya saja, terdapat faktor penghambat dalam hal ini, yaitu teknologi atau alat bantunya kurang memadai. Penguasa atau pemerintah Kerajaan Sriwijaya dapat mulai membangun hubungan atau koneksi dengan tim yang berbeda dengan mempekerjakan masyarakat sekitar Sungai Musi lalu merekrut ahli untuk menjadi pimpinan proyek dalam upaya mengatasi pendangkalan Sungai Musi ini. Dalam proses menyelesaikan masalah complexity, pemimpin proyek harus memastikan komunikasi yang clarity, yaitu berkomunikasi secara jelas. Clarity sendiri dalam bahasa Indonesia artinya jelas. Pemimpin proyek ini harus berkomunikasi secara jelas atau clarity dengan tim untuk membantu mereka memahami arah tugasnya. Pemimpin yang akan mengarahkan dan menjelaskan kepada tim mengenai peran dan tanggung jawab mereka sehingga mereka memahami apa yang salah jika sesuatu tak berjalan sesuai dengan rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ambiguity atau ketidakjelasan. Ambiguity adalah sesuatu situasi yang dihadapi tidak memiliki kejelasan dari mata rantai sebab dan akibatnya. Para pemilik bisnis tidak memiliki pengetahuan dan jawaban pasti untuk situasi yang terjadi karena mungkin belum pernah mengalaminya. Dalam kasus Kerajaan Sriwijaya, salah satu ambiguity yang dialami oleh Kerajaan Sriwijaya yaitu penyerangan dari Kerajaan Chola yang dilakukan oleh Rajendra Chola I. Penyebab penyerang tersebut sangat tidak jelas dan sangat ambigu karena sebelumnya hubungan antara Kerajaan Chola dan Sriwijaya sangatlah harmonis, seperti dibangunkannya sebuah biara yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi para biksu dari Kerajaan Sriwijaya di daerah Kerajaan Chola. Namun setelah Rajendra Chola naik tahta, hubungan antara keduanya kerajaan menjadi renggang tanpa sebab, dan Rajendra Chola pun melancarkan invasi yang membuat Kerajaan Sriwijaya pun runtuh. Dalam menyelesaikan masalah ambiguity ini, menurut saya yang dihadapi oleh Kerajaan Sriwijaya seharusnya para penguasa selalu fokus dan juga siaga, menyadari kondisi perubahan sikap dari Kerajaan Chola ataupun kerajaan lain dalam menjaga kerajaan dan juga harmonisasi antara kerajaan lain agar hal tersebut tidak terjadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah seorang pemimpin di
era VUCA ditantang untuk beradaptasi dengan cepat, bertahan dengan kuat, berani mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala resiko, berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menangani suatu permasalahan, serta mampu berkomunikasi dengan seluruh anggotanya. Dengan adanya tantangan ini, kita belajar juga cara menghadapinya, yaitu pemimpin harus memikirkan strategi dengan baik dan benar, seperti memiliki visi dan misi, pemimpin dapat memahami dan mengerti keadaan. Pemimpin juga dapat memberi tindakan dengan jelas, dan pemimpin dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan organisasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan yang tidak berkenan di hati Bapak dan rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.